Oke. Selamat sore dan shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah ini, di mana ibadah Pelkat Gabungan kali ini yang bertugas pelayan liturgi dari Pelkat PKB. Kemudian pelayan firman dipimpin oleh Bapak Pendeta John FC Patiasina. Seperti biasanya kita akan memulai, tapi saya apakah perlu membacakan persiapan mengikuti ibadah Pelkat ini, atau bisa di skip aja langsung? Pak Pendeta gimana? Langsung saja Pak, karena sudah tahu. Oke, siap. Kita mulai ibadah aja. Sebelum beribadah, saya mengundang Bapak Ibu untuk masuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan masuk ke dalam ungkapan situasi. Dalam teduh dan keheningan, kami datang ke hadirat-Mu bersama seluruh umat di rumah masing-masing. Kami menyatukan hati, mengarahkan diri dalam kerendahan di hadapan-Mu untuk memuji dan beribadah kepada-Mu. Mari kita masuk hadirat-Nya dengan pujian Kita Bakti 6, bait pertama dan 4. Kita akan memulai ibadah ini, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati Bapak Pendeta John FC Patiasina yang akan melayani, dan juga berkati warga jemaat yang mengikuti ibadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kita akan membacakan Mazmur. Pada saat ini Mazmur saya akan dibantu oleh Bapak Tony. Saya akan membacakan tulisan yang tercetak keluar dan Bapak Tony akan membacakan atau mewakili Bapak-Bapak Ibu membacakan tercetak yang ke dalam. Mazmur 86 ayat 1 hingga yang ke-7. Doa minta pertolongan, doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita. Sebab kepadamu-lah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu.
Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Kembali kita akan memuji Tuhan sebelum pemberitaan firman di Kidung Jemaat 58 bait yang pertama. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan bacaan Alkitab kita pada saat ini, yaitu dari Perjanjian Lama, yaitu Hosea pasal 14 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Hosea pasal 14 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Menjadi renungan kita pada sore menjelang malam hari ini. Hosea pasal 14 ayat 2 sampai 4. Kalau sudah, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan, kalau pada hari Jumat ini kembali kami Kau pertemukan lewat ibadah Pelkat Gabungan. Tuhan kiranya memberkati perjumpaan kami, lalu kami akan berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan kami dengar bersama, percakapan bersama, dan biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kali kami mendengar, membaca firman Tuhan, kami dapat memahami dengan baik, lalu dikuatkan oleh Tuhan dan dituntun oleh Tuhan lewat bimbingan Roh Kudus-Mu itu dalam kehidupan nyata kami. Karenanya berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Saya akan membacakannya, Hosea pasal 14, ayat 2 sampai dengan ayat keempat, yang menyatakan demikian. Judulnya itu tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah berapa menit kena sinar matahari serta berapa pendeta hilang kok pendeta. Baik, saya ulangi ya, tadi ada. Baik. Yang lainnya tolong di-mute, karena tadi ada yang berbicara, jadi tolong di-mute semuanya kecuali saya. Ya. Tadi dari host tadi di-mute. Saya ulangi bacaan ini ya, tolong yang lain tidak membuatnya. Saya ulangi lagi, Hosea 14 ayat 2 sampai 4. Judulnya tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka dengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan men-share screen. Nanti materi saya akan disampaikan setelah ibadah ini dalam bentuk PDF. Oke, Bung Kuari, jelas suara saya dan gambarnya sudah dapat ya? Iya, Pak Pendeta, jelas. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang ajakan bertobat dan pengakuan dari Hosea 14 ayat 2 sampai 4. Dalam satu minggu ini kita berbicara tentang pertobatan dan pertobatan. Karena kemungkinan di bulan November kita akan masuk di dalam masa-masa Advent. Jadi dimulai dengan sebuah pertobatan. Nanti kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan pertobatan. Pertobatan itu seperti apa? Bertobat itu seperti apa? Apakah bertobat itu bisa satu kali? Ataukah bertobat itu bisa dilakukan berkali-kali? Atau sekali saja? Ya. Nah, lewat Hosea nanti kita akan belajar tentang pertobatan dan pengakuan itu sendiri. Memang saya memulai dengan sebuah gambar begitu ya. Arti nanti lihat dalam pertobatan di sebuah tikungan. Kita lihat ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tentang Hosea sedikit ya. Apakah yang dimaksud dengan siapakah Hosea tersebut? Ya. Yang jelas Hosea itu bekerja di kerajaan Israel Utara. Jadi situasi kondisinya saat kerajaan Israel sudah terbagi dua. Di utara disebut dengan kerajaan di Israel Utara, lalu di selatan itu disebut juga dengan Yehuda. Ya, jadi kalau di utara itu ada 10 suku, lalu di selatan itu ada 2 suku. Ya, nah dia bekerja, Hosea bekerja pada masa pemerintahan raja di Israel Utara yaitu Yerobeam yang kedua begitu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini menariknya adalah bahwa Tuhan memakai kehidupan keluarga Hosea ya, yaitu dia mengawini Gomer yang merupakan perempuan sundal dan melahirkan 3 anak yang juga diberi nama berkaitan dengan kehidupan bangsa Israel ya. Kenapa? Karena Tuhan mau memakai keluarga dari Hosea sebagai gambaran kehidupan umat Israel dengan Tuhan. Ya, lewat gambaran keluarga Hosea, di satu sisi Tuhan ingin menggambarkan kehidupan umat Israel di utara yang tidak setia kepada Tuhan karena menyembah berhala. Jadi sekali lagi penyembahan berhala itu selalu bertentangan dengan Tuhan karena bagi Tuhan itu menyembah itu berarti menduakan Tuhan. Dan mau dikatakan kebodohan orang Israel adalah berhala itu tidak hidup. Sedangkan Tuhan itu punya kuasa, bukannya hidup tapi dia punya kuasa, gitu ya. Jadi digambarkanlah keluarganya seperti itu. Lalu di sisi yang lain menggambarkan Tuhan yang tetap setia walaupun bangsa Israel melakukan penyembahan berhala. Jadi satu sisi menggambarkan hubungan yang tidak baik, tapi satu sisi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekalipun umatnya pada saat itu sedang dalam keadaan yang terpuruk, ya, Tuhan tetap menantikan pertobatan umatnya begitu ya. Nah, lalu di dalam bacaan kita ya pasal 14 gitu, merupakan bagian penutup dari kitab Hosea ya, yang mengajak umat Israel untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan sebelum terlambat gitu ya. Artinya sebelum hukuman dijatuhkan kepada bangsa Israel. Tuhan akan menghadirkan yang namanya pengharapan. Walaupun kenyataannya nanti akhirnya memang bangsa Israel tetap dihukum ya, ditawan ke Babel,
Karena mereka tidak mau mengindahkan pesan daripada Nabi, pesan Tuhan lewat para nabinya. Dalam hal ini, dalam bacaan kita ini adalah Hosea, begitu ya. Nah, jadi ini gambaran singkatnya, ya, kitab Hosea itu sendiri dan bagian pasal yang akan menjadi renungan kita pada saat ini. Apa yang mau kita bicarakan dalam pasal kita yang 3 ayat ini? Mau dikatakan begini, bahwa pengampunan ya akan Tuhan berikan kepada umatnya. Jadi Tuhan akan memulihkan mereka, tapi ada syarat. Ya, apa yang dilakukan? Syarat-syarat apa yang dilakukan? Nah, dalam bacaan kita ini dimulai dari ayat yang kedua, saya menggambarkannya seperti ini, begitu ya, bahwa diumpamakan begitu ya, kita berbicara soal pertobatan. Saya mengumpamakannya kalau kita naik sebuah mobil, begitu ya, menuju yang tahu arahnya ini tahu adalah dosa, begitu ya. Nah, kalau kita tahu, nah ini gambaran Israel, kalau kita tahu ini adalah dosa, karena kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut, begitu ya. Maka perjalanan kita ini jangan kita teruskan ke sini, gitu loh. Nah, Israel diingatkan begitu. Jadi jangan sampai kalau tahu ini adalah perbuatan dosa, ya, bertentangan dengan kehendak Allah, maka jangan diteruskan perjalanan itu. Karena akan maut itu menjadi bagian bagi kita yang meneruskan perjalanan ikut dalam dosa. Tapi yang dilakukan adalah putar balik, begitu. Ya, yang dilakukan adalah mari kita memutar balik, begitu ya, untuk berjumpa dengan Tuhan kembali. Ya, kenapa harus dikatakan berjumpa putar balik? Ya, karena untuk berjumpa dengan Tuhan. Mau berjumpa dengan apa? Mau berjumpa dengan kehidupan sorgawi, begitu loh. Ibaratnya adalah dengan putar balik, maka kita kembali pada hakikat kita sebagai manusia yang awalnya adalah diberkati oleh Tuhan. Maka kita harus kembali kepada Tuhan supaya kehidupan sorgawi menjadi bagian. Jadi kita harus kembali, putar balik tuh. Saya pakai rambunya tuh putar balik begitu ya. Nah, putar balik ini disebut dengan bertobat. Nah, gitu ya. Jadi gambaran ini mau menggambarkan adalah kalau sudah tahu ujung dari perjalanan hidup bangsa Israel itu dosa, Tuhan bilang, putar balik. Itu maksudnya dibilang, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Jadi mereka sudah tahu, mereka sudah jatuh nih. Ya, mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga mereka diminta, ayo kalau aku beri kesempatan, kau putar balik, jangan kau lanjutkan perjalananmu. Karena maut harus kembali kepada Tuhan. Nah ya, jadi tadi di gambar awal ada sebuah tikungan, begitu itu putar balik pemahamannya gitu ya. Nah ini dimaksud putar balik ini disebut dengan bertobat. Jadi kalau kita bertobat, bangsa Israel bertobat, kita bertobat, artinya kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada hakikat kita di mana Tuhan yang menciptakan kita, yang mengendalikan hidup kita. Supaya kehidupan surgawi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah ini kita harus renungkan ya. Jadi kalau kita berbuat salah, mari kita kembali kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati dan mengarahkan kita tetap pada kehidupan surgawi. Itu ayat kedua tuh maksudnya begitu. Lalu yang berikutnya adalah ya dalam bacaan kita ini ayat ketiga, Tuhan meminta bahwa pertobatan itu sifatnya bukan sementara. Kalau butuh dijawab selesai pertobatannya. Enggak. Tuhan minta dikatakan itu pertobatan yang sungguh-sungguh dibarengi dengan memberikan persembahan. Nah, kali ini dalam bacaan kita, Tuhan tidak meminta persembahan korban binatang atau yang lainnya, karena Tuhan sudah menolaknya. Karena bangsa Israel melakukan pertobatan itu sifatnya hanya supaya Tuhan tidak marah gitu loh. Tapi perbuatan jahat tetap mereka lakukan. Makanya Tuhan nggak butuh yang namanya persembahan, korban binatang dan sebagainya. Ya, Tuhan nggak bisa disogok dengan persembahan-persembahan model gini. Tuhan nggak mau, ini nggak penting gitu bagi Tuhan. Pada saat itu konsep pemahamannya. Persembahan apa yang Tuhan minta dari bangsa Israel? Tuhan meminta persembahan dengan ucapan kata-kata penyesalan dan mengakui segala perbuatan dosa. Itu yang maksudnya. Bawalah serta kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Ya, jadi sekarang Tuhan meminta, nggak usah kamu kasih persembahan, karena persembahanmu itu semua munafik. Tapi saya minta kamu sendiri gitu loh, yang harus mempersembahkan dengan kata-kata penyesalan.
Jadi penyesalan itu bagaimana mereka itu, biasanya orang Israel pada saat itu kalau dia merasa menyesal, mereka menggunakan kain kabung. Ya, biasa kain kabung itu terbuat dari karung begitu ya, karung goni gitu ya. Terus mereka menaruh abu di atas kepala mereka gitu. Dan lalu mereka meraung-raung sambil memukul dada begitu ya. Nah, itu artinya bertobat, penyesalan yang sungguh-sungguh. Tapi bukan hanya kata-kata, tapi hatimu juga harus bertobat. Jadi pertobatan yang sungguh-sungguh adalah pertobatan di hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan melakukan, jangan lagi berbuat dosa gitu. Itu dimaksud. Ya, syaratnya begitu. Kalau Tuhan mau mengampuni, ya bertobatlah dengan sungguh-sungguh, persembahkanlah hidupmu, kata-katamu itu dengan ucapan penyesalan, maka Tuhan akan memulihkan. Nah, berikutnya adalah digambarkan di sini bagaimana sekarang ayat keempat. Syarat untuk setia diberkati oleh Tuhan, mau diampuni adalah ayat 4 ini. Meninggalkan segala sesuatu yang selama ini diandalkan. Kalau dalam ayat 4 apa saja yang diandalkan? Yang pertama adalah Asyur, ya. Asyur pada saat itu memang ingin menguasai bangsa Israel pada saat itu. Dan mereka saking takutnya mereka berupaya untuk mendekati Asyur, ya, dengan kekuatan pasukannya yang hebat begitu ya. Ini menggambarkan bahwa kekuatan politik, ya. Secara politik ya mereka harus bekerja sama dengan bangsa asing. Padahal Tuhan larang. Jangan pernah andalkan kekuatan manusia, andalkan kekuatan Tuhan, karena Tuhan jauh lebih hebat dari pasukan Asyur yang hebat begitu loh. Ya. Kemudian gambarannya lagi, jangan lagi mengandalkan kuda, ya, kudanya gagah-gagah begitu ya. Artinya jangan andalkan kekuatan militer. Ya, minta Asyur supaya melindungi. Yang bisa melindungi itu Tuhan. Asyur tuh nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Tuhan. Tapi mereka mau gitu melakukan ini, kuda. Gitu ya. Kemudian lagi digambarkan dalam ayat 4, mengandalkan buatan tangan kami. Gitu ya. Nah, tangan kami apa? Menggambarkan yang namanya berhala, yaitu patung lembu emas yang dibuat kembali. Jadi mereka mengulang kembali kisah di dalam Musa pada saat itu, ya, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, mereka justru membuat patung lembu emas. Nah, ini akhirnya mereka membuat kembali. Jangan pernah andalkan kekuatan, semuanya dimusnahkan dengan mudah oleh Tuhan. Nah, jadi harus meninggalkan segala sesuatu yang bisa diandalkan kamu pada saat ini. Jadi apa yang kalau bertobat berarti apa? Mengandalkan Tuhan gitu. Dilakukan. Satu caranya itu dalam pertobatan itu sendiri. Nah, lalu firman Tuhan hari ini mau mengajar kita tuh apa sih sebenarnya? Nah, ini. Sekarang di dalam kehidupan kita, ya, kehidupan keluarga kita, pribadi kita, keluarga kita, suami, istri, ayah dan ibu. Kenal gini nggak? Ini siapa nih? Gatot ini, masa ini makanan orang. Imut ya. Kalau mau bicara, dengar dulu firman Tuhan ya. Ini siapa nih? Harus tertib ya. Ya, jadi di hostnya yang akan mute. Jadi dalam kehidupan kita sekarang, apa sih yang bisa sering terjadi di dalam kehidupan kita? Perbuatan dosa seperti apa? Nah, saya mengistilahkannya adalah berhala kehidupan. Nah, berhala kehidupan itu ada di sekeliling kita. Dan kadang-kadang kita memakai berhala-berhala itu untuk apa? Supaya kita nyaman. Ya, apa-apa saja misalnya berhala. Nah, sekeliling kehidupan kita ini ada banyak berhala. Kita nggak sadar aja. Ya, sekarang kan setan tuh pintar. Gitu ya. Berhala yang dimaksud bukan lagi patung lembu emas. Begitu. Sebab kalau sekarang di hadapan kita semua sebagai orang percaya, saya bilangnya orang percaya. Gitu ya. Kita sebagai orang Kristen, kalau diperhadapkan pada patung begitu, kita pasti nggak mau nyembah, itu salah. Tapi kan iblis berupaya pakai teknik lain yang dicintai oleh manusia. Yang dicintai oleh manusia dipakai itu sebagai senjata, sebagai berhala di dalam kehidupan kita. Sekeliling kita banyak. Dan kita kadang terjebak untuk mengendalikan atau menyembah berhala itu. Ego yang pertama misalnya. Ya, bagaimana ego kita itu kadang-kadang kita banggakan. Wah, saya ini hebat, saya ini kuat, semuanya saya gitu. Saya berhasil, semua tuh saya. Egonya tuh menang gitu. Jadi ego itu menjadi Tuhan buat kita.
ego kita, kepribadian kita tuh jadi Tuhan buat kita. Sehingga kalau ditegur marah. Ya, pokoknya kalau ditegur bawaannya marah, tapi negur orang suka gitu loh. Nah, ini rempong nih kayak gini nih ya. Egonya kuat, jangan ya. Itu jadi berhala loh buat kehidupan kita. Ya, apalagi misalnya teknologi lah ya. Kita bicara gadget dulu deh ya. Dengan teknologinya. Ya sekarang berhala loh. Ya, kita sangat tergantung sekarang pada teknologi begitu ya. Semua tergantung dengan teknologi ataupun katakanlah yang paling sederhana kecil itu gadget begitu. Itu bisa jadi berhala buat kehidupan kita kalau kita mengutamakan teknologi atau katakanlah teknologi itu salah satunya adalah gadget. Ya kan? Kita sangat bergantung pada gadget begitu ya. Sangat membutuhkan apalagi dalam masa-masa pandemi. Wah, gadget sangat dibutuhkan sekali begitu. Tapi jangan jadikan itu berhala. Tapi untuk menopang pekerjaan kita, menopang pelayanan kita, kita gunakan gadget dengan bijak. Termasuk teknologi dan sebagainya. Ya memang sekarang begitu ya, orang-orang itu gampang. Lebih cepat mana gitu kan? Lebih cepat tanya Tuhan atau tanya Google. Kita paling cepat ya kalau tanya Tuhan kan doa dulu ya, proses dulu, Tuhan jawabnya kapan, jam berapa, besok kah, kapan kah, 1 bulan kah, lama itu. Tapi kalau tanya teknologi gitu, katakanlah Mbak Google, nanya apapun ada. Dari yang benar-benar mulia sampai benar-benar nggak mulia gitu. Ini kan bahaya nih ya. Jadi kita tergantung sekali dalam hidup kita. Gitu ya. Ya kadang-kadang gini, mohon maaf, itu sih tidak masalah gitu ya. Kadang-kadang saya lihat suka perhatikan di jemaat itu ada aplikasi-aplikasi di Facebook begitu ya. Siapakah diri saya? Oh, diri saya adalah baik, padahal jahatnya luar biasa. Tapi itulah baiknya gitu ya. Aplikasi itu sangat baik begitu ya. Mengarahkan kita untuk mencintai itu aplikasi. Siapakah saya orangnya baik? Sekian persen. Oh, gitu ya. Saya kalau ke Tuhan ya, kepada Tuhan tuh taatnya luar biasa. Padahal ibadah nggak pernah sama sekali. Nah, gitu ya. Tapi menghibur gitu ya. Kan itu teknologi menghibur kita gitu ya. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu menjebak kita. Ya, belum lagi perbintangan dan sebagainya. Berkali-kali saya bilang jangan terlalu percayalah dengan perbintangan. Bintangmu apa? Bintang saya Leo gitu ya. Bintang saya Sagittarius. Hari tidak baik itu apa? Hari Jumat. Makanya dia nggak pernah ikut ibadah gabungan. Takut ya. Takut tertular apalah gitu ya. Nah, teknologi itu. Apalagi kadang-kadang jadi berhala kesehatan. Ya. Kadang-kadang apalagi dalam musim pandemi ini. Jadi kesehatan bisa jadi berhala loh ya. Dengan kesehatan, ya kita bangga. Ya. Semua tuh karena saya jaga kesehatan. Betul harus jaga kesehatan. Tapi lihatlah bahwa kesehatan itu milik Tuhan juga. Apalagi kepandaian. Jadi berhala loh, kita pintar, ya, kita pandai, begitu ya. Kita punya luar biasa, kita kendalikan ini, bangga. Seolah-olah Tuhan nggak lihat. Baik, banyak orang-orang pintar, akhirnya nggak lihat lagi Tuhan, dia pikir dengan kepintaran dia, pada akhirnya dia sanggup melakukan, betul dia sanggup, tapi ingat ya, yang namanya manusia, kepintaran manusia ada batasnya. Semakin lama usia manusia semakin tua, kemampuan intelektualnya juga semakin menurun. Nggak bisa kita andalkan ini. Harta, lagi harta ya dalam kehidupan kita. Bagaimana itu benar-benar luar biasa. Dengan harta kita bisa hidup, bukan dengan Tuhan lagi. Keterampilan, kemampuan kita bekerja dan sebagainya. Ya. Belum lagi jabatan, ya. Kita gila hormat gitu dengan jabatan-jabatan. Belum lagi apa? Ini gosip nih. Nah, ini bagian-bagian yang penting gitu ya. Kalau nggak gosip tuh rasanya mulut tuh asem. Ya, memang nggak ngerokok, tapi gosipnya itu luar biasa ya. Digosok kan makin sip. Nah ini. Saya mau katakan ini bisa jadi berhala dalam kehidupan kita. Sejauh ketika kita melihatnya sebagai sesuatu yang penting dalam hidup kita, lebih penting dari Tuhan. Nah ini bisa menggantikan Tuhan. Memang bisa, kalau kita kendalikan ini semua, bisa dia jadi Tuhan buat kita. Tapi firman Tuhan hari mengingatkan, hati-hati dengan berhala ini. Apakah Pak Pendeta kita boleh? Katakanlah kecantikan, boleh jadi orang cantik, orang ganteng? Boleh. Ya boleh, tapi janganlah terlalu membanggakan juga kecantikan ya. Pokoknya di Gideon ini saya yang paling cantik gitu. Yang lainnya tuh jelek semua. Pokoknya paling cantik gitu ya. Walaupun kita tahu ukuran cantik itu bagaimana, relatif kan. Tapi paling cantik, paling ganteng gitu. Jadi kalau jalan itu dibikin-bikin begitu ya. Kayak gitar Spanyol atau padahal masih betah sebenarnya. Nah, itu ibaratnya gitu. Tapi kalau yang hadir saat ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Nah, artinya apa? Jangan sampai ini juga jadi bagian begitu loh. Jadi sebenarnya ini, apalagi ini, berita hoax. Ini hati-hati ya orang. Ini banyak sekarang berita hoax ini menyebabkan kemarin demo kemarin.
Demonya nggak apa-apa. Kita menuntut untuk memperbaharui, bahkan pemerintah silakan kalau undang-undangnya mau dirubah, monggo. Tapi kan berita hoax ini menyebabkan kerusuhan kan gitu. Ini sekarang ini yang paling bahaya. Ini kita lebih percaya ini daripada apakah Tuhan mengajarkan ini. Kan enggak. Berita hoax itu jadi bagian. Jangan sampai ini juga masuk ke lingkungan jemaat. Berita-berita hoax yang nggak benar itu kita dengar. Ini kadang-kadang jadi berhala dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berhati-hati. Itu mau saya ingatkan begitu. Ya, nah karenanya yang mau kita lakukan apa? Yang mau kita lakukan ini. Mari kita upayakan pemulihan yang dapat kita lakukan. Tobat dan akui kesalahan. Jadi kalau sudah salah, akuilah bahwa saya salah memang gitu di hadapan Tuhan. Bertobat kembali lagi kepada Tuhan. Ya, sampaikan penyesalan dalam doa dengan sungguh-sungguh. Mari kita doa, kita bertelut di hadapan Tuhan. Kalau memang saya berbuat salah, berbuat dosa, mari minta ampun supaya Tuhan memulihkan. Lalu minta kekuatan Roh Kudus agar kuat dan mampu menghadapi perbuatan dosa. Dosa itu nggak mudah kita lawan. Sering kita terjebak, sekalipun kita setia kepada Tuhan. Tapi bisa saja 1-2 kali kita jatuh. Makanya jangan kekuatan kita, pakai kekuatan Roh Kudus. Dengan kekuatan Roh Kudus itulah kita mampu menghadapi yang namanya dosa. Ya, jadi artinya orang yang dengan kekuatan Roh Kudus kita punya hikmah, nih dosa jangan dilakukan gitu. Terus yakin Tuhan mengampuni karena kasih-Nya. Jadi lihatlah bahwa Tuhan itu pasti mengampuni. Asal kita dikatakan sungguh-sungguh nih, penting. Sungguh-sungguh untuk melakukan pertobatan, sungguh-sungguh berdoa dan sebagainya. Yakin bahwa Tuhan itu akan mengampuni dengan kasih-Nya. Nah, itu upaya-upaya yang harus kita lakukan begitu. Nah, berikutnya saya akan membagikan sebuah film begitu ya, sebuah film singkat. Nanti kita perhatikan ya apa yang dimaksud dalam film animasi ini begitu ya. Jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Oke. Kita sedikit diskusi tentang animasi ini ya. Menarik tentang dosa gitu ya. Coba kita diskusi siapa yang mau bicara dari animasi ini. Apa ya yang sebenarnya mau kita pelajari ya dari 2
dua kisah ini antara Tuhan, ya, gambarannya Tuhan dan juga manusia. Yang menggambarkan juga bisa loh kehidupan kita sehari-hari ya, ketika menghadapi yang namanya dosa. Gitu. Adakah yang mau berpendapat tentang animasi ini? Gitu ya. Ini singkat tapi menarik menurut saya sih. Gitu ya. Nanti itu jadi gambaran buat hidup kita nanti. Ada, boleh dibuka. Siapa yang mau bicara, silakan bicara. Apa sih makna dari gambaran ini? Gitu loh. Silakan. Siapa yang mau memulai? Semua diberi kebebasan untuk bicara, tapi singkat padat ya. Jangan berlama-lama karena siapa tahu ada lagi yang mau bicara. Gitu. Ya silakan. Siapa yang mau bicara? Adakah? Tapi tadi filmnya bisa ya dilihat ya. Saya takutnya enggak nih. Tadi udah dicoba sih. Tadi siang saya uji coba dulu. Gitu ya. Ternyata bisa kayak kelihatan gitu ya animasinya. Ada yang mau bicara nggak? Sampai makna dari film animasi pendek ini apa sih sebenarnya? Satu dua kata saja. Siapa yang mulai? Atau nggak ngerti jangan-jangan ya? Boleh, saya boleh. Pak. Boleh. Ya. Siapa? Sebut karena terbatasnya pandangan saya nih. Siapa nih? Ibu Yosefin. Oke, Ibu Yosefin, silakan. Iya. Ini menggambarkan manusia yang masih keduniawian ya, masih mengandalkan kedagingan dia, sehingga dia susah untuk melepaskan hal-hal duniawi dan susah untuk mengikut Yesus. Tetapi Yesus mengampuninya, Tuhan Yesus menuntunnya, sehingga ia boleh kembali bersatu dengan Yesus, meninggalkan hal-hal duniawi untuk bertobat, untuk kembali pada Tuhan. Itu kali, Pak. Baik, terima kasih. Yang lain? Anggap aja Bu Yosim PKP kan begitu. Boleh PKB, boleh. PA boleh, PT boleh, GP boleh. Yang lain? Apa PKB, makna? Pak Pendeta. Oke, Bung, silakan. Kalau lihat sih ini kayak seakan-akan kita ini atau bukanlah mungkin kebanyakan orang atau beberapa orang yang rajin ke gereja tapi setelah pulang gereja kembali lagi ke seperti kehidupan semula. Gitu kira-kira singkatnya Ya. Pak Pendeta. Baik. Terima kasih. Ada lagi? PKLU boleh, PKLU kan ada nih. Ayo bicara. Gitu. Siapa mau jadi PKLU? Biar semua dapat lah. Ya. Jadi pulang nanti setelah ini kan senang gitu ya, karena diizinkan bicara gitu ya. Nanti jangan sampai nggak senang gitu. Ya, sama mungkin PKLU ada yang mau ngomong dan saya lihat ada beberapa PKLU nih. Silakan, makna dari animasi ini apa? PA. Kalau nggak ada PKLU, PA dulu. Ada nggak? Ya Pak Pendeta. Kak Eleta. Kalau dari saya pribadi, lihat dari video tadi, memang kalau seperti kalau Bapak Pendeta tadi bilang bahwa kalau kita mau lepas dari dosa itu ya tidaklah gampang gitu kalau kita mau mengikutinya secara duniawi ya, kalau secara video tadi. Karena kalau ikut kemampuan sendiri itu ya mau sampai kapanpun nggak bakalan keluar dari dosa itu gitu. Tetapi kalau kita bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa gitu Pak Pendeta. Baik. Dan kalau kayak ini juga saya pun pernah mengalaminya gitu ya Pak Pendeta ya, pernah begitu sakit hati sama orang tua ya, begitu sakit hatinya sama orang tua yang nggak bisa nggak bisa lepas ya Pak Pendeta, semakin hari semakin sakit hati gitu karena ditinggalkan oleh orang tua ya, tapi lingkungan saya itu hanya jadi kompor saja gitu untuk saya terus membenci sampai kayak jiwanya sekalipun membenci gitu. Jadi akhirnya setelah saya mengenal Tuhan Yesus, saya belajar dari Tuhan Yesus, saya minta tolong kepada Tuhan Yesus supaya saya bisa mengampuni orang tua saya, supaya saya bisa terutama bapak saya ya, karena meninggalkan saya dan adik-adik saya gitu. Jadi saya minta tolong sama Tuhan Yesus untuk sembuhkan saya dari dosa sakit hati yang begitu luar biasa. Dan saya percaya bahwa
sebagai orang muda juga saya juga diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak baik, tetapi lewat video tadi kita tahu bahwa bersama Tuhan Yesus kita bisa keluar dari dosa-dosa, terutama dosa-dosa favorit ya, dosa-dosa favorit ya, namanya anak muda kadang lihat sana lihat sini macam-macam seperti itu Pak Pendeta. Tapi video ini mau mengingatkan bahwa tidak ada tempat lain untuk bisa kita keluar dari dosa, yang menolong kita keluar dari dosa selain daripada pertolongan dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Kak Leta. Oke, ada lagi? Siapa yang mau bicara? Boleh. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, dari yang disampaikan 3 orang, bahwa memang tidak mudah, karena dosa itu sangat melekat dalam kedagingan kita. Ya, gitu. Oh, roh memang kuat katanya Paulus, tapi daging lemah gitu. Artinya kehidupan kita selama di dunia itu masih lemah dengan dosa itu sendiri begitu ya. Tadi gambarannya kan gitu. Kita punya dosa, bilang Tuhan tolong dong, nih dosa berat banget menekan hidup saya. Tuhan bilang udah diampuni 2000 tahun yang lalu kata gitu. Tapi ternyata ketika lihat pandangannya ternyata dia masih terikat, masih mengikatkan diri gitu ya. Padahal bisa dilepas bisa, tapi dia bukan dosa itu yang mengikat dia, tapi dia masih mengikatkan diri. Dilepas bisa nggak bisa gitu. Tapi kan dia bilang katanya ini saya masih suka dengan perbuatan ini gitu loh, perbuatan dosa ini. Tuhan bilang ya nggak bisa, tergantung kamu gitu ya. Jadi sekali lagi belajar begitu. Tuhan punya kuasa nggak punya kuasa. Tapi kalau kuasa Tuhan nggak dilihat, kita nggak bisa lepas gitu. Satu-satunya kita juga berupaya untuk melepaskan itu. Kesukaan-kesukaan duniawi kita lepaskan itu. Pasti bisa kan Tuhan bilang ayo mari gitu loh. Nah ini juga jadi bagian kehidupan kita ya. Kalau saat ini kita punya pergumulan tentang dosa kita, mari kita benar-benar sungguh lepas begitu. Walaupun jatuh bangun kita, tapi Tuhan selalu merentangkan tangannya untuk memeluk kita begitu. Demikian juga kalau kita punya pergumulan hari ini gitu loh. Mungkin kita juga gitu, amin, berdoa, tapi tetap ada pergumulan. Tadi contohnya itu kita masih terikat dengan pergumulan itu. Ya Tuhan bilang, mari saya bantu supaya kamu bisa melewati pergumulan itu. Apakah mampu? Mampu begitu. Kuncinya kan kita percaya nggak? Kita yakin nggak bahwa Tuhan tuh menyertai hidup kita selalu? Nah, itu bagian yang paling penting sebenarnya. Nah, jadi dari refleksi khotbah kita hari ini, kita belajar ya. Mari Yesus itu selalu Tuhan itu selalu membuka tangannya untuk merangkul kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Mari kita lakukan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh begitu ya. Memang orang yang mencari Tuhan, tadi kan dikatakan belum tentu juga memang orang mencari Tuhan itu dekat sama Tuhan juga. Kadang-kadang dia datang ke Tuhan tuh, tapi nggak datang ke Tuhan, tapi hatinya tidak datang ke Tuhan. Fisiknya iya, tapi hatinya tidak begitu ya. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, yakin bahwa Tuhan bersama kita, segala sesuatu itu bisa kita lepaskan yang berkaitan. Karena Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Ingat ya, dari Hosea tadi dijelaskan, memang Tuhan tuh gak suka gitu sama bangsa Israel yang mendua hati gitu. Tapi Tuhan nggak pernah tinggalkan. Hari ini saya mau katakan, kalau kita punya pergumulan, kita punya dosa yang sangat berat, ingat Tuhan tidak pernah tinggalkan. Hari ini dia akan terus membuka tangannya untuk memeluk kita. Tinggal kita lepaskan itu, lalu kita peluk dia. Maka Tuhan mengatur segala sesuatunya indah. Kenapa? Karena Tuhan punya kuasa lebih hebat dari Asyur tadi dikatakan. Dia lebih hebat dari apa yang kita punya. Karena itu semua adalah milik Tuhan. Mari kita datang ke Tuhan supaya Tuhan memberkati apa yang jadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi, setia dan taat kepada Tuhan. Dalam beberapa minggu ini kita akan masuk di bulan November, akan masuk kembali berarti kita dalam masa-masa Advent begitu loh. Oleh karena itu siapkan hati kita untuk benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, apapun hal-hal yang kita hadapi terasa berat, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan yang baik itu akan menyertai kehidupan kita. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya stop share ya.
Kita nyanyi Kidung Jemaat 411. Ya cahaya kasih jalanku ke alam, oh bimbinglah rumahku jauh gelap pun mencekam, oh bimbinglah tak usah nampak akhir jalanku, cukup selangkah saja bagiku. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Sekali lagi, harapannya yang lainnya boleh di-mute supaya saya akan memimpin dalam doa syafaat ini ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Kalau pada hari ini kami telah dengar firman Tuhan. Di dalamnya kami diajak untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan, dan hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Yang jadi bagian dalam hidup kami, kepandaian, kemampuan, kepintaran, kesehatan, dan lain sebagainya, biarlah itu menjadi bagian kami untuk kami bersama-sama gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena ya Tuhan, kalau saat ini kami masih terpuruk di dalam dosa kami belajar Tuhan bahwa Tuhan siap memberikan tangannya, lalu memeluk kami asal kami mau melepaskan segala dosa-dosa tersebut. Memang tidak mudah Tuhan kami untuk melepaskan dosa-dosa tersebut, tapi kami yakin dan percaya bahwa tangan kasih Tuhanlah dengan kekuatan Roh Kuduslah kami mampu melewati setiap pergumulan kami, bahkan juga mampu menghadapi ataupun melewati pergumulan dosa kami dengan kekuatan tangan kasih Tuhan. Karena Engkau memberkati, biarlah firman Tuhan ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat persekutuan kami, GPB Gideon Kelapa II, yang boleh Tuhan berkati di dalam kehidupan kami, kiranya Engkau memberkati. Bahkan ketika hari ini kami boleh bersama-sama beribadah lewat Zoom di rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati kami, berkati persekutuan kami. Tuhan berkati juga para pelayan-pelayan Tuhan yang secara khusus melayani Tuhan. Walaupun kami saat ini terbatas, ada beberapa hal harus kami lakukan berkaitan dengan situasi pada saat ini. Beri semangat kepada kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, baik itu para presbiter, pengurus unit-unit misioner, bahkan juga karyawan gereja, untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan kami dengan baik, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk kehidupan setiap jemaat yang jadi bagian dalam kehidupan kami, baik jemaat GPB Gideon maupun simpatisan yang juga boleh bersama-sama dengan kami di setiap sektor yang ada. Tuhan memberkati kami secara pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan memberkati agar kami boleh melaksanakan setiap fungsi tugas kami dengan baik. Kami mungkin semua Tuhan dalam pergumulan menghadapi pekerjaan atau usaha kami yang sedikit terganggu ketika wabah pandemi COVID-19 ini ada. Beri semangat kepada kami, berkati kami Tuhan, agar Tuhan pulihkan kerjaan kami maupun usaha yang kami lakukan pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan, yang saat ini terus melaksanakan sekolah lewat pembelajaran jarak jauh. Beri semangat kepada mereka, agar mereka tetap semangat. Berikan Tuhan berkat-berkat-Mu, agar dana yang dibutuhkan berkaitan dengan kuota juga Tuhan memberkati, agar semua tercukupi, sehingga anak-anak kami boleh mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik. Lalu Tuhan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati mereka semua, tangan kasih Tuhan menjamah mereka semua, sehingga sakit benar-benar dipulihkan oleh tangan kasih Tuhan. Bahkan ketika mereka terkena juga COVID-19, juga Tuhan tolong agar mereka juga dipulihkan oleh kasih dan kuasa Tuhan. Karena Tuhan memberkati
Agar yang sakit, kami rindu mendengar mereka semua, dijamah tangan kasih, lalu mereka sembuh. Karena kasih Tuhan menyertai kehidupan mereka semua. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi mereka yang punya pergumulan Tuhan. Dalam kehidupan mereka, apapun pergumulannya, Tuhan tolong bantu mereka agar ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Bagi mereka juga yang mengucap syukur dalam 1 minggu ini, Tuhan, bertambah usia kelahiran, perkawinan, ataupun mereka mengucap syukur karena segala pemberian tangan kasih Tuhan, Engkau juga memberkati agar sukacita damai sejahtera berkat Tuhan ada menyertai kehidupan mereka semua. Bapa yang di surga, berkati juga sanak keluarga kami, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, dan melindungi mereka semua. Bapa di surga, berkati juga kami yang saat ini hadir di rumah kami masing-masing, tapi kami disatukan dalam teknologi dengan aplikasi Zoom ini. Tuhan memberkati kami. Kalau kami Tuhan, secara pribadi dari tempat kami masing-masing, menaikkan doa-doa pribadi kami, permohonan kami, pergumulan kami, sukacita kami, biarlah Tuhan, Kau menjawab apa yang menjadi seru doa yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan, sehingga kami tetap setia, kami tetap menantikan kasih, kuasa, dan jawaban Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati minggu-minggu kerja kami, berkati minggu-minggu pelayanan kami, agar semua hari-hari kami lalui tetap bersama dengan kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang hadir saat ini Engkau memberkati juga dalam yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan hari ini, baik pemberita firman maupun liturgos, pemandu pujian, organis, maupun sound system, slide, semua Tuhan yang terlibat saat ini dalam pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati agar pelayanan kami menjadi kesukacitaan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan meninggalkan ruang ini, ruang Zoom ini, Tuhan memberkati kami. Ketika kami menyelesaikan ibadah kami, tetap ada sukacita. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Selalu menemani kami kapanpun dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami, yang kami naikkan ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuk ke pengucapan syukur. Namun sebelumnya, saya ingatkan aja bahwa persembahan ibadah dapat diberikan melalui amplop yang dikumpulkan ke kantor majelis jemaat atau dapat mentransfer via bank. Pengucapan syukur diberikan dengan mengutip nats Alkitab yang terambil dari 1 Tawari 16 ayat 29. Berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 87, Aku bersyukur padamu.
Kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Biarlah firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta John Patiasina tetap tumbuh, dan iman kami semakin bertumbuh, dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memberikan kami kekuatan dalam menghadapi kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah Bapak Pendeta John Patiasina berserta keluarga dan anak-anak di dalam pelayanan mereka, di dalam aktivitas mereka. Berikanlah kesehatan yang sempurna, sehingga mereka dapat melayani seluruh jemaat yang membutuhkan pelayanan. Tuhan, pada malam hari ini kami juga mengucap syukur atas karunia dan berkat yang Kau berikan. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawa ini, sehingga menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Warta Pelkat. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta John Patiasina sebagai pelayan firman hari ini, seluruh petugas dan tim multimedia, juga semua jemaat yang ambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ibadah Pelkat minggu depan dengan tema khusus dan pelayan firman Pendeta Mergi Riri Hena Dewana, dan petugas liturginya dari Komisi Teologi. Demikian Warta Pelkat, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah senantiasa firman Tuhan yang telah kamu dengar, bagaimana kita senantiasa mengandalkan Tuhan sehingga kita kuat menghadapi pergumulan-pergumulan kita, dan kita senantiasa dikuatkan juga untuk menghadapi setiap pergumulan dosa dalam kehidupan kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, senantiasa akan memberkati kehidupanmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya.